Tapi ada situasi di mana Ganjar sebenarnya belum aman posisinya. Tapi sepertinya relawannya terlalu pede. Terlalu pede itu enggak baik dalam politik, bisa berakibat terjatuh dan kalah. Kali ini saya akan pakai banyak angka dan data supaya kalian paham kenapa Ganjar masih belum terlalu solid. Halo, bertemu lagi dengan saya X Harti di Opini Sewer. Oke, sebelum saya mulai, ada poin yang mau saya sampaikan. Kalau capres di Pilpres nanti ada 3, antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka saya dukung Ganjar. Mungkin sebagian masih ragu akibat ulah Ganjar yang ikut campur terlalu dalam ke Piala Dunia U20. Tapi ketimbang Prabowo, apalagi Anies, bukankah Ganjar lebih baik? Apalagi kalau sampai Pilpres dimenangkan Anies. Wah, negara ini bisa masuk lorong masa depan yang gelap. Dan ada satu hal yang nggak bisa diabaikan, Ganjar tidak sama dengan Jokowi. Ganjar bisa jadi penerus Jokowi, tapi Ganjar menurut saya tidak akan bisa disamakan persis dengan Jokowi. Saya juga berharap Ganjar menang. Terlalu sayang kalau negara ini dipimpin oleh Anies. Dipimpin Prabowo aja kita masih ragu gimana ke depannya. Tapi ada situasi di mana Ganjar sebenarnya belum aman posisinya. Tapi sepertinya relawannya terlalu pede. Terlalu pede itu enggak baik dalam politik, bisa berakibat terjatuh dan kalah. Kali ini saya akan pakai banyak angka dan data supaya kalian paham kenapa Ganjar masih belum terlalu solid. Saya ambil hasil survei terbaru dari Saiful Mujani atau SMRC. Saya anggap survei ini salah satu yang kredibel. Dan saya harus lihat contekan karena ada terlalu banyak angka yang harus diingat. Pada survei yang dilakukan SMRC pada tanggal 25 sampai 28 April, elektabilitas Ganjar adalah yang paling tinggi dengan suara 20,8%, naik dari angka sebelumnya di angka 13%. Posisi kedua adalah Prabowo dengan suara 15,8%, turun dari posisi sebelumnya yaitu 18,3%. Posisi ketiga ada Anies dengan suara 11,4%, naik dari survei sebelumnya 10,7%. Saya ringkas sekali lagi, Ganjar 20,8%, Prabowo 15,8%, dan Anies 11,4%. Sedangkan yang belum tahu mau milih siapa, ternyata sangat banyak, ada 39%. Saya anggap mereka ini adalah swing voters yang belum yakin, masih ragu, atau yang tidak peduli. Survei yang dilakukan SMRC ini melibatkan para pemilih kritis. Maksudnya adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi tentang sosial politik. Mereka punya HP yang bisa cari tahu tentang kondisi sosial politik lewat internet. Mereka termasuk pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan dan lebih banyak tinggal di perkotaan. Coba perhatikan lagi hasil survei tadi. Sekilas Ganjar memang menang, tapi lihat lagi angka-angkanya. Selisih angka Ganjar dan Prabowo cuma 5%. Anies saya anggap sulit menang Pilpres. Kemungkinan besar Pilpres akan 2 putaran dan Anies pulang kampung. Tapi di putaran kedua ada masalah yang harus diwaspadai PDIP dan relawan Ganjar. Seandainya Ganjar head to head dengan Prabowo, suara dari Anies pindah kemana? Pemilih Anies itu kebanyakan atau bahkan hampir semuanya antitesis pemerintah. Belum lagi kelompok intoleran yang sampai kiamat pun enggak akan memilih Ganjar. Anies kalah, mereka akan pindah dukungan kemana? Kemungkinan besar ke Prabowo kan? Bisa kalian lihat di Pilpres 2014 dan 2019, FPI dan PA212 dukung Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2019, orang-orang dari GNPF, FPI, dan PA212 duduk di posisi strategis di tim pemenangan Prabowo Sandiaga. Pendukung PKS juga pasti bakal pindah ke Prabowo. Satu hal yang saya perhatikan, pendukung Jokowi mungkin enggak semuanya ikut dukung Ganjar. Bayangkan kalau sampai terjadi 2 putaran, Ganjar belum tentu bisa menang lawan Prabowo. Saya jadi paham kenapa Prabowo enggak mau jadi cawapres Ganjar meski dijamin menang. Prabowo bilang partainya sudah agak kuat saat ini. Dia bahkan minta orang-orang enggak berandai-andai soal duet keduanya. Mungkin Prabowo juga sadar dengan kemungkinan ini, makanya cukup pede.
Bahkan di survei SMRC yang lain, kalau capresnya ada 4 orang yaitu Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga, hasilnya lebih ketat lagi. Ganjar dapat 30,4%, Prabowo 29,5%, Anies 19,8%, dan Erlangga 2,9%. Sisanya belum menentukan pilihan. Selisih Ganjar dan Prabowo bahkan cuma 1% aja. Ganjar untuk saat ini masih belum terlalu meyakinkan untuk menang Pilpres. Kalau kita bicara soal Pilpres 2 putaran, contoh kasus paling bagus itu Pilkada DKI 2017. Pada putaran pertama, Ahok Jarot jadi pemenang dengan angka 43%. Anies Sandiaga dapat 40%, AHY Silvi cuma dapat 17% dan harus tersingkir. Saya masih ingat, banyak orang gembira dan merayakan kemenangan Ahok. Banyak yang merasa ini adalah pertanda Ahok bakal menang juga di putaran kedua. Saya dulu juga nggak sadar dengan situasi itu. Dan di putaran kedua semuanya terkejut. Ahok menang di banyak survei, kenapa bisa kalah? Pendukungnya nggak percaya. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ahok Jarot dapat 42% suara, Anies Sandi dapat 58%. Coba kita bandingkan lagi. Suara Ahok Jarot pada putaran pertama adalah 43%. Putaran kedua dapat 42%. Artinya enggak ada penambahan suara. Pemilih Ahok di putaran pertama tetap memilih Ahok di putaran kedua. Artinya suara dari AHY pindah semuanya ke Anies. Anies yang dapat 40% suara di putaran pertama plus suara AHY 17%. Totalnya 57-58% di putaran kedua. Yang saya takutkan adalah jika Pilpres 2024 ada 2 putaran, maka skenario seperti di Pilkada DKI 2017 bisa terulang. Suara Anies yang kalah bakal masuk ke Prabowo. Ditambah lagi pendukung Jokowi belum tentu semuanya bakal pindah ke Ganjar. Makanya tadi saya katakan Ganjar itu bukan Jokowi. Di survei SMRC tadi udah kelihatan, 39% tidak menjawab mau dukung siapa. Angka ini sangat besar, yang artinya belum ada capres yang kelihatan bisa menang dengan pasti. Saya nggak tahu apakah relawannya sadar dengan skenario ini. Jokowi mau siapapun cawapresnya tetap bisa menang. Duet sama Maruf Amin aja bisa menang. Tapi apakah Ganjar bisa kayak Jokowi? Makanya kemenangan Ganjar harus ditentukan juga oleh siapa cawapresnya. Jika salah pilih bisa blunder. Satu lagi yang perlu diingat, Jokowi 2 kali lawan Prabowo. Pada Pilpres 2014, suara Jokowi JK 53,15% dan Prabowo Hatta 46,85%. Selisihnya cuma 6,3%. Pada Pilpres 2019, suara Jokowi Maruf Amin 55,5% dan Prabowo Sandiaga 44,5%. Selisih 11%. Jokowi pun bukan menang dengan angka yang telak. Ini harus diwaspadai, jangan terlalu pede apalagi merasa udah pasti menang. Segalanya bisa terjadi. PDIP jangan anggap remeh Prabowo. Prabowo dibilang bukan lawan sepadan Ganjar karena langganan kalah. Pilpres 2024 udah beda, Jokowi udah nggak ikutan. PDIP harus pikirkan cara hadapi 2 putaran. Anggap remeh bisa jadi rejeki Prabowo. Anies yang secara fakta nggak ada apa-apanya dibanding Ahok bisa menang kok. Kalau Jokowi ikutan lagi, PDIP boleh tenang. Tapi ini Ganjar, bukan Jokowi. Apalagi Ganjar pasti akan diserang habis-habisan oleh lawan soal sepak bola. Belum lagi fans bola yang masih sakit hati dengan ulah Ganjar. Semoga PDIP dan relawannya bermain lebih teliti kalau enggak mau kecolongan. Bangga boleh, PD boleh, tapi jangan anggap remeh lawan. Kita semua mau Ganjar menang. Oke, sekian dulu opini hari ini. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.